Shalom semuanya, bertemu lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta. Gimana kabar kalian? Tentunya dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya. Kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai kingdom animalia, khususnya di hewan avertebrata. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama mampu mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik khas anggota setiap film avertebrata melalui pengamatan video. Yang kedua, memahami peranan setiap kelas hewan avertebrata dalam kehidupan manusia. Sebelum kita membahas tentang materi kita, kalian bisa mendiskusikan dengan teman kalian dan Bapak Ibu guru pembimbing kalian mengenai hewan yang ada di gambar. Apa kalian tahu tentang hewan ini dan apa manfaatnya bagi manusia? Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai Platyhelminthes atau cacing pipih. Berdasarkan dari ciri-cirinya, yang pertama tentunya tubuhnya berbentuk pipih. Kemudian hidupnya bebas atau yang disebut juga dengan parasit. Kemudian pada jenis tertentu dapat bereproduksi secara fragmentasi. Contohnya adalah planaria, cacing hati, dan cacing pita. Yang kedua adalah Nemahelminthes atau juga disebut dengan nematoda, atau biasa juga yang dikenal dengan cacing tanpa segmen atau cacing gilik. Ciri-cirinya yang pertama, tubuhnya berbentuk bulat panjang, ukuran tubuhnya mikroskopis, permukaan tubuhnya dilapisi kutikula, dan hidupnya ada yang hidup bebas sebagai parasit. Contohnya adalah cacing tambang, cacing kremi, dan cacing perut. Yang berikutnya adalah Annelida atau yang disebut dengan cacing bersegmen. Ciri umum dari Annelida ini yang pertama, bertubuh bulat, memanjang dan memiliki segmen. Kemudian beberapa dari hewan ini bersifat hermafrodit, artinya dalam satu individu terdapat dua kelamin, jantan dan betina. Contohnya adalah cacing tanah, lintah, dan cacing wawo. Berikutnya kita akan membahas mengenai arthropoda atau hewan kaki beruas-ruas. Ciri-ciri dari arthropoda tentunya tubuhnya beruas-ruas yang terdiri dari kepala, badan, dan perut. Kemudian sebagian besar mengalami metamorfosis. Beberapa memiliki endoskeleton atau pelindung luar tubuh dan terbagi menjadi 4 kelas berdasarkan jumlah kakinya. Ada Crustacea, Araninda, Myriapoda, dan Insecta. Selain itu, arthropoda tubuhnya dibungkus oleh kerangka luar yang keras dan mengandung zat kitin. Arthropoda yang hidup di darat bernafas dengan sistem trakea atau paru-paru buku, sedangkan yang di air bernafas dengan insang buku. Dan pada arthropoda ini umumnya mempunyai antena sebagai alat peraba. Kelas yang pertama adalah Crustacea. Cirinya yang pertama, sebagian besar anggotanya bernafas dengan insang, tetapi untuk hewan yang ukurannya kecil bernafas dengan seluruh permukaan tubuhnya. Kemudian hewan ini sudah bisa dibedakan antara hewan jantan dan hewan betina. Yang ketiga, kakinya terdapat di seluruh permukaan tubuh. Yang ciri keempat, kepalanya terbentuk sebagai persatuan segmen, contohnya adalah udang, kepiting, dan lobster. Kelas berikutnya adalah Araninda. Pada umumnya hewan ini hidup di darat, tetapi ada juga yang hidup di air. Ukuran tubuhnya mikroskopis sampai beberapa sentimeter. Kemudian tubuhnya terdiri dari cephalothorax dan abdomen, serta tidak mempunyai antena.
Jumlah matanya bervariasi dan biasanya mempunyai 8 mata sederhana. Sedangkan pada bagian sefalotorak terdapat mulut yang mempunyai 6 pasang alat tambahan, yaitu sepasang pedipalpus berbentuk seperti kaki yang berakhir pada cakar, itu untuk memegang masanya, sepasang kalisera untuk melumpuhkan musuhnya, dan 4 pasang kaki untuk berjalan, kemudian bernafas dengan paru-paru buku. Kelas yang ketiga adalah Myriapoda. Cirinya yang pertama, tubuh terdiri atas kepala atau cephalon dan perut atau yang disebut dengan abdomen, namun tidak mempunyai dada atau toraks. Di bagian kepala terdapat 1 pasang antena sebagai alat peraba dan sepasang mata tunggal atau ocellus. Kemudian penambahan jumlah segmen akan terjadi pada setiap pergantian kulit. Contohnya adalah kaki seribu dan lipan. Yang terakhir adalah insekta. Cirinya sebagian anggotanya hidup di darat dan ada juga yang hidup di air tawar, namun jarang sekali hewan ini hidup di dalam air laut. Kemudian pada kepalanya terdapat sepasang mata faset, tetapi ada juga yang bermata tunggal. Kemudian mempunyai sepasang antena sebagai alat peraba dan memiliki 4 tipe mulut, yaitu penusuk penghisap, penggigit, penggigit pengunyah, dan penjilat. Hewan yang termasuk insekta ini, mereka mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh menuju kedewasaan, di mana metamorfosis terdiri dari 2 cara. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Perbedaannya ada pada fase kepompong, di mana metamorfosis sempurna mengalami fase kepompong. Contohnya adalah kupu-kupu, lalat, dan lebah. Sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna, hewan ini tidak mengalami tahap kepompong. Contohnya adalah jangkrik, lipas, dan belalang. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, bisa bertanya langsung pada Bapak Ibu guru pembimbing kalian. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa untuk berdoa. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.